Ya, baik, kembali lagi bersama saya Firza di materi kriptografi pertemuan 10. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan teknik block chipper, yang dimana teknik block chipper ini merupakan lanjutan dari stream chipper ya. Jadi kurang lebih teknik block chipper ini nantinya akan menggunakan konsep XOR dari angka biner, sama halnya seperti stream chipper. Adapun materi yang harus kita kuasai untuk mempelajari teknik block chipper ini merupakan bilangan heksadesimal. Nah, mungkin di sini saya akan coba bahas lagi ya materi terkait dengan sistem bilangan, merefresh kembali agar ingatan teman-teman segar kembali terkait dengan bilangan heksadesimal, terkait dengan sistem bilangan dan juga konversi dari bilangan heksadesimal ke biner ataupun dari biner ke heksadesimal dan juga dari desimal ke heksadesimal. Nah, seperti halnya yang kita tahu bahwasanya sistem bilangan sendiri itu dibagi menjadi beberapa sistem ya, yang diantaranya ada sistem heksadesimal, atau mungkin di sini saya akan tuliskan hex ya. Hex ini berbasis 16, yang dimana heksadesimal ini direpresentasikan dari angka 1 sampai angka 9, dan dari angka 10 dari huruf A, B, C, D, E, sampai F. Jadi angka 15 itu adalah F, dan A itu adalah 10. Sementara bilangan desimal itu direpresentasikan dari angka 0 sampai angka 9. Lalu untuk angka biner sendiri, itu direpresentasikan dengan angka 0 untuk false dan true untuk 1. Yang dimana biasanya biner sendiri terdapat 8 digit. Nah, digit pertama ini biasanya 2 pangkat 0, lalu 2 pangkat 1, seterusnya hingga 2 pangkat 7. Nah, ini ya mungkin yang saya coba refresh. Nah, contoh misalnya di sini saya memiliki bilangan biner 10101100. Nah, sebelum kita konversi menjadi heksadesimal, kita harus konversi terlebih dahulu menjadi biner. Dari biner ini kita konversi menjadi desimal. Nah, cara mengkonversi si biner menjadi desimal ini cukup mudah ya. Kita tuliskan dari digit yang paling awal, di sini ya 0. Kita tuliskan 1, 2, 3, ini 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Yang dimana nantinya setiap digitnya ini kita akan kalikan dengan N. Ini saya representasikan sebagai N ya. N. Jadi nanti si angka binernya ini kita akan kalikan dengan 2 pangkat N. N-nya ini adalah yang di atas ini, urutannya ya. Jadi contohnya misalnya di sini untuk digit pertama, digit yang paling belakang kan ini adalah 0. Kita kalikan dengan 2 pangkat N-nya. N-nya di sini adalah 0 ya. Maka kita tuliskan di sini 0. Lalu 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1. Lalu 0 dikalikan dengan 2 pangkat ini 1 ya. 1 dikalikan dengan, ini saya hapus terlebih dahulu. Jadi 1 ya, 1 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 3. Lalu 0 dikalikan dengan 2 pangkat 4. Lalu 1 dikalikan dengan 2 pangkat 5. 0 dikalikan dengan 2 pangkat 6. Dan 1 dikalikan dengan 2 pangkat 7. Nah, sekarang kita coba kalikan ya. 0 dikali 2 pangkat 1, di mana 0 dikalikan 2 pangkat 0, di mana 2 pangkat 0 sendiri adalah 1, dikalikan dengan 0, hasilnya adalah 0. 0 dikalikan dengan 2 pangkat 1, 0 dikalikan dengan 2, 0. Lalu 1 dikalikan 2 pangkat 2, 4. 1 dikalikan 2 pangkat 3, 8. 0 dikalikan 2 pangkat 4, 0. 1 dikalikan 2 pangkat 5, 32. 0 dikalikan 2 pangkat 6, 0. Dan 1 dikalikan 2 pangkat 7, 128. Lalu kita jumlahkan. 128 ditambah 32, hasilnya 160. 160 ditambah 84, 172. 4 tambah 8, 12. 32 tambah
128, 160, 160 tambah 12, 172. Nah, setelah kita dapatkan binernya, ini biner ya, angka binernya, ini desimal. Setelah kita dapatkan angka desimalnya dari biner tadi, sekarang kita konversikan ke heksadesimal, yang dimana seperti kita tahu bahwasanya heksadesimal sendiri memiliki base 16. Nah, untuk mengkonversinya, kita langsung bagi saja si 172 ini dengan 16. 172 dibagi 16, kita tidak jadikan angka koma ya. Jadi kan 172 dibagi 16 itu ya 16 dikalikan 10 kan. Hasilnya adalah 10 dengan sisa bagi 12, modulusnya 12. Nah, lalu 10 dibagi 16, sisanya yang baginya adalah 0. Atau 10, sorry. Di sini 10. Sisa baginya adalah 10. Karena memang tidak bisa dibagikan 10 bagi 16. Nah, berarti hasil dari bilangan heksadesimal dari desimal 172 adalah 10 dan 12. Yang dimana di sini kalau kita lihat, kita konversikan 10 ini dikonversikan sebagai huruf A ya. Nih, di sini kan huruf A ya. Ini huruf A, huruf A. Nah, kita coba sekarang 10 kita konversikan sebagai A, dan 12 kita konversikan sebagai berarti 10A, 11B, 12C. Nah, ini dibacanya kebalik ya, dari atas ke bawah. Berarti heksadesimalnya adalah CA. Kebalikannya ya, jadi dari atas ke bawah. Nah, ke sini ya. Jadi heksadesimal dari biner 0101011000 ini adalah CA. Nah, sekarang kita coba konversikan ini angka desimal 900 ya, 900. Ya, kita langsung saja bagikan dengan 16. Yang dimana 900 dibagi 16 itu adalah 56. 56. Yang dimana 56, kalau diberikan 56, sisa baginya itu adalah 4 ya. 4, sisa baginya 4. Lalu kita bagikan lagi 56 dibagi 16. 56 dibagi 16, 3 ya. 3 dengan sisa baginya itu adalah berarti ini 48, 48, 8 ya, sisa baginya adalah 8. Lalu 3 dibagi 16 adalah 3. Nah, berarti di sini kan ya 4 tetap 4 ya, 8 tetap 8, dan 3 tetap 3. Maka hasil konversi dari 900 ke heksadesimalnya itu adalah 483, dibacanya dari atas ke bawah ya. Seperti itu. Nah, lalu kita akan bahas ya. Jadi teman-teman, saya harap ingat ya, bagaimana caranya mengkonversi dari biner ke desimal ataupun dari desimal ke heksadesimal. Karena memang nanti ini akan kita gunakan pada materi selanjutnya. Nah, adapun konten pada perkuliahan kali ini sebenarnya kita akan bahas tentang block chipper, lalu dua teknik block chipper yang diantaranya adalah electronic code block atau ECB dan juga chipper block chaining. Nah, mungkin saya bahas dulu terkait dengan block chipper. Jadi block chipper ini adalah teknik kriptografi yang beroperasi pada kelompok blok. Kenapa disebut dengan block chipper? Karena memang dioperasikannya pada blok biner plain text untuk menghasilkan ciphertext dengan panjang yang sama. Jadi kalau misalnya kita representasikan si plain text ini sebagai P gitu ya, dengan panjang B bit tertentu, bisa 16 bit, 8 bit, dan seterusnya. Ini tergantung dengan plain text-nya. Lalu kita lakukan enkripsi dengan melakukan XOR ya, XOR dengan key, atau yang di sini saya representasikan dengan K gitu ya, sehingga nantinya akan menghasilkan ciphertext dengan jumlah bit yang harus sama. Jadi antara plain text dan ciphertext nantinya harus sama. Nah, umumnya panjang blok yang digunakan adalah 64 bit atau 128 bit. Hanya nanti akan kita coba praktekkan di pertemuan kali ini, mungkin tidak sepanjang itu, kita akan coba 8 sampai 16 bit mungkin. Nah, block chipper sendiri di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang dinamakan dengan electronic code block atau yang disebut dengan ECB, dan ada juga chipper block chaining atau yang dinamakan dengan CBC. Nah, teknik electronic
block chipper atau ACB ini merupakan teknik pertama yang akan kita bahas. Jadi ini varian dari block chipper sendiri. Jadi teknik block chipper ini yang paling sederhana dibandingkan dengan teknik CBC tadi ya. Jadi teknik ECB ini sebuah kunci dengan panjang yang sama digunakan pada blok. Beberapa blok plain text yang sama akan menghasilkan blok chipper text yang sama pula. Jadi logikanya dengan plain text sebanyak B bit pasti akan dihasilkan chipper text sebanyak B bit juga. Tidak mungkin kurang ataupun lebih jumlah bitnya. Nah, ini kita representasikan si plain text itu dibagi berdasarkan blok tertentu. Jadi misalnya 16 bit ya. Di sini dibagi misalnya menjadi 3 misalnya. Di sini bukan 16 deh, biar gampang 18. Jadi misalnya P1 atau bit pertama, blok pertama misalnya 6, blok keduanya 6, blok ketiganya 6 juga misalnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi masing-masing blok itu dibagi gitu ya dari plain text-nya. Nah, sehingga nantinya akan menghasilkan chipper text yang sama 6, 6, 6. Dan yang nantinya ketika digabung, ini sama-sama akan menghasilkan plain text dan chipper text yang sama, yakni 18 bit atau 18 digit. Nah, begitu juga dengan proses dekripsi, kebalikannya ya. Jadi chipper text-nya di-XOR-kan dengan key, sehingga nanti akan menghasilkan plain text yang tentunya harus memiliki panjang bit yang sama juga. Nah, pada ACB setiap blok dioperasikan secara independen. Operan XOR digunakan pada proses enkripsi dan dekripsi. Secara matematis, enkripsi dengan ACB dinyatakan sebagai C, sebagai chipper text gitu ya. Dienkripsi atau plain text dienkripsi sehingga menghasilkan chipper text, dan dekripsi didapatkan dari hasil decrypt chipper text sehingga menghasilkan plain text. Blok hasil enkripsi selanjutnya digeser dengan melakukan wrapping 1 bit ke kiri dan sebaliknya. Pada proses dekripsi, di wrap 1 ke kanan. Jadi contoh misalnya seperti ini. Misalnya saya punya kode bitnya itu 0110. Kita wrap ke kiri sehingga nantinya akan menjadi 1100. Nah, kalau misal ini wrap pertama ya, ini wrap pertama. Misal kita lakukan wrap yang kedua, si satunya ini dia akan bergeser ke sebelah kanan sini. Dan yang kedua ini dia akan maju ke sini. Jadi nanti akan dihasilkan 1001 seperti ini. Ini adalah hasil wrap ketiga. Seperti itu ya, cara melakukan wrapping. Nah, contoh misalnya, kita punya plain text sebagai berikut: 10010101010111001 dengan kuncinya itu adalah 4 bit, yakni 1010. Langkah pertama, kita harus bagi terlebih dahulu plain text ini menjadi sepanjang jumlah kuncinya atau bit kuncinya. Karena jumlah bit kuncinya adalah 4, maka kita bagi dahulu. Ini blok pertama ya, lalu ini blok kedua, lalu ini blok ketiga, dan ini adalah blok keempat. Nah, seperti ini. Nah, sehingga kita dapatkan bitnya di sini adalah 1001. Kita ubah menjadi heksadesimal. 1001 ini adalah 9. Lalu 0010 ini adalah 2, dan 1011 ini adalah B, dan 1001 ini adalah 9. Nah, yang dimana nantinya si 4 bit ini kita akan XOR-kan dengan kuncinya. Yang dimana tadi kuncinya itu sama ya, 1010. Nah, kita ulang si kuncinya ini. Diulang dan di-XOR-kan untuk masing-masing bitnya. Contoh misalnya tadi 1001 ini kita XOR-kan dengan 1010. Nah, begitu juga dengan bit-bit selanjutnya. Kita XOR-kan juga dengan kunci 1010. Contoh misalnya, untuk 1 dan 0 di sini kita XOR-kan menjadi 1, 0 di-XOR-kan menjadi 1 juga, 0 dengan 0 di-XOR-kan menjadi 0, dan 1 di-XOR-kan dengan 1 menjadi 0 juga. Seterusnya kita XOR-kan sehingga nanti kita dapatkan hasil sebagai berikut. Ini mungkin saya coba XOR-kan terlebih dahulu ya. XOR. Nah, setelah kita XOR-kan, kita dapatkan chipper text-nya adalah 0011, 1001, 0001, 0011. Nah, ini ya kita dapatkan seperti berikut.
Nah, lalu setelah kita dapatkan hasil XOR-nya tadi, langkah selanjutnya kita lakukan proses wrapping sejumlah 1 bit ke kiri. Yang dimana si 1100 ini di wrapping akan menghasilkan 0110, lalu 001 ini akan menjadi 0010 di wrap ke kiri ya. Satu digitnya digeser ke kiri seperti ini. Nah, ini digeser ke kiri karena dia di paling ujung kiri, maka dia akan berpindah ke sebelah kanan. Seperti ini. Satunya ke sini ya. Nah, ini sebenarnya bergeser ke kiri, namun karena si satunya sudah paling ujung, dia akan kembali ke kanan. Nah, begitu juga dengan 0011 ini di wrapping ke sebelah kiri akan menghasilkan 0110. Nah, langkah selanjutnya setelah kita dapatkan angka binernya seperti berikut, 0110, 0001, 0010, 0110 ini kita ubah menjadi angka biner. Nah, yang dimana untuk merubah angka biner ya mudah saja ya. Berarti kita digit pertama adalah 0, digit kedua adalah 1, digit ketiga adalah 2, dan digit ketiga adalah 3. Nah, berarti kan 2 pangkat 0, 1 dikalikan 0, 0, lalu 2 pangkat 1 dikalikan 1, 2, 2 pangkat 2 dikalikan 1, 4, 4 ditambah 2, 6, 001 adalah 1, 0010 adalah 2, dan 0110 adalah 6. Sehingga kita dapatkan ciphertextnya adalah 6126. Nah, yang dimana kalau kita bandingkan plaintextnya semulanya adalah 92B9 dari heksadesimalnya. Setelah kita lakukan enkripsi menggunakan SCB ini, kita dapatkan ciphertextnya 6126. Nah, mungkin rekan-rekan bisa coba latihan ya. Di sini saya coba sisipkan ya soal latihannya. Di sini ada 2 soal latihan, yang dimana plaintextnya pertama adalah berbentuk biner. Di sini binernya sejumlah 16 digit ya, ada 16 digit biner dengan kuncinya 4 digit. Silakan teman-teman coba enkripsikan dan coba teman-teman cari ya ciphertextnya dari plaintext berikut. Lalu soal yang kedua, di sini plaintextnya berupa heksadesimal. Nah, untuk melakukan enkripsi dari heksadesimal dengan electronic code block ini, teman-teman bisa ubah terlebih dahulu si plaintext heksadesimalnya ini menjadi bilangan biner. Dan kuncinya pun diubah dari yang tadinya heksadesimal menjadi bilangan biner. Nah, sehingga nanti teman-teman bisa lakukan enkripsi SCB seperti biasa. Nah, yang kedua, dan mungkin ini kata kode book di dalam SCB ini muncul dari fakta bahwa karena blok plaintext yang sama selalu dienkripsi menjadi blok ciphertext yang sama, maka secara teoritis dimungkinkan membuat buku kode plaintext dan ciphertext yang berkoresponden. Adapun keuntungan dari SCB sendiri, karena tiap blok plaintext dienkripsi secara independen, maka kita tidak perlu mengenkripsi file secara linear. Jika satu atau lebih bit pada blok ciphertext mengalami kesalahan, maka kesalahan ini hanya mempengaruhi ciphertext yang bersangkutan pada waktu dekripsi saja. Nah, adapun kelemahan dari SCB, jadi teknik ini tidak menghilangkan pola plaintext. Teknik ini tidak cocok digunakan untuk pesan dalam jumlah yang panjang. Contoh misalnya di sini ada gambar Universitas Dian Nusantara gitu ya, yang dimana si gambar ini dilakukan proses enkripsi dengan mengubah pola bit-bit menjadi bit-bit lain. Nah, seperti hal yang kita lihat di sini di gambar kiri dan gambar kanan, secara bentuk si gambar ini tidak jauh berubah ya, sama-sama berbentuk logo. Nah, namun yang berubah hanya berupa warnanya saja. Nah, sehingga si kode atau si metode SCB atau electronic code block ini tidak cocok gitu ya digunakan untuk kode blok yang memiliki panjang digit yang cukup panjang gitu ya. Nah, contohnya seperti ini ya, seperti gambar yang memiliki bit banyak seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan bahas blok cipher yang kedua atau yang dinamakan dengan cipher block chaining atau CBC. Jadi blok ciphertext pertama diperoleh dengan mengeksorkan blok plaintext pertama dengan initiation vector atau kita sebut dengan EV ya. Selanjutnya dienkripsi dengan kunci
key atau K. Jadi bedanya dengan electronic bookkeeper tadi, pada CBC ini terlebih dahulu si masing-masing blok binernya ini akan dieksorkan dengan initiation vector tadi. Nah, setelah dilakukan pengeksoran dengan initiation vector, nantinya baru akan dieksorkan dengan kuncinya, yang dimana ciphertext diperoleh kemudian dieksorkan dengan blok plaintext berikutnya. Selanjutnya dienkripsi dengan kunci K untuk menghasilkan blok ciphertext berikutnya. Metode ini disebut dengan umpan balik atau feedback. Contoh misalnya di sini kita akan lakukan proses enkripsi, yang dimana si plaintextnya kita ubah dulu atau kita bagi dulu ke beberapa blok kode. Di sini misalnya plaintextnya berjumlah 16 bit atau 18 bit ya, seperti tadi 18 bit. Lalu kita bagi menjadi 3, yang dimana si kode blok pertama adalah 6, kode blok keduanya 6 juga, dan kode blok ketiga adalah 6 juga. Nah, jadi nantinya si plaintext ini akan dieksorkan terlebih dahulu dengan initiation vector atau EV sebelum dilakukan XOR dengan si key atau kuncinya tadi. Jadi sebelum dilakukan enkripsi ya, ketika dieksorkan dengan EV ini masih belum proses enkripsi. Jadi nanti si enkripsinya ini dilakukan setelah dieksorkan dengan initiation vector tadi. Nah, untuk proses dekripsinya kebalikannya. Jadi dari ciphertextnya tadi dieksorkan terlebih dahulu dengan kuncinya, baru nanti dieksorkan kembali dengan initiation vector, sehingga nantinya akan dihasilkan plaintext dari ciphertext tersebut. Jadi kebalikannya ya. Jadi kalau misalnya di enkripsi itu P dijadikan EV dulu, dieksorkan dengan EV, lalu hasil dari XOR EV tadi dieksorkan kembali dengan key sehingga menghasilkan C. Sementara dekripsi dari C dieksorkan dulu dengan key, lalu dieksorkan kembali dengan EV, sehingga nanti akan menghasilkan plaintext. Nah, secara matematis, enkripsi dengan SCB ini dinyatakan ciphertext didapatkan dari enkripsi plaintext dengan dieksorkan dengan EV, dan dekripsi plaintext yang didapatkan dari dekripsi ciphertext dieksorkan dengan EV. Contoh, lalu blok hasil enkripsi selanjutnya digeser sebanyak wrapping 1 ke bit kiri, dan sebaliknya pada proses dekripsi di wrap ke sebelah kanan. Nah, contoh misalnya kita punya plaintext dengan panjang 16 sebagai berikut ya, yang dimana kita punya kuncinya 4 bit, ini kuncinya masih sama ya, 1010, dengan initiation vectornya juga 4 bit, yakni 1100. Nah, langkah pertama kita harus bagi terlebih dahulu si plaintext ini menjadi blok bit ya. Ini blok pertama, blok kedua, blok ketiga, dan blok keempat. Dengan kuncinya itu 1010 dan initiation vectornya 1100. Nah, plaintext pertama ini adalah 1001, lalu kita eksorkan terlebih dahulu dengan initiation vectornya, yakni 1100. Kita eksorkan sehingga kita dapatkan hasil eksornya adalah 0101. Nah, ini masih belum berupa ciphertext karena kita harus eksorkan lagi dengan kuncinya atau dengan key-nya. Nah, sehingga setelah kita eksorkan, kita dapatkan ciphertextnya adalah 1111. Dan kita wrapping ya ke sebelah kiri, pasti hasil wrappingnya tidak berubah karena memang keseluruhan bit ini bernilaikan 1. Nah, sehingga kita dapatkan angka hexadesimalnya adalah F. Nah, tadi plaintextnya itu 1001 ini adalah 1 dengan 2, 4, 8 ya, 1 dengan 8. Ini adalah 9. Sehingga kita dapatkan yang tadinya plaintextnya 9 menjadi F. Nah, ini blok kedua, kita dapatkan yang tadinya 2 dia jadi E, lalu yang tadinya ini 8 tambah 2 10, 10 tambah 1 11 ya. 11 itu hexadesimalnya berarti B ya. B jadi F. Lalu ini 9 ternyata dia tetap ya. 9 tetap jadi 9 dilakukan enkripsi menggunakan CBC ini. Nah, sehingga didapatkan yang tadinya plaintextnya itu 92B9 didapatkan hasil ciphertextnya adalah FE F9. Jadi 9-nya tidak berubah tadi. Nah, jadi hasil enkripsi dengan SCB adalah 6126 hexadesimalnya,
dan ciphertext hasil enkripsi menggunakan CBC adalah FEF9. Nah, mungkin untuk chipper blockchaining-nya sendiri, rekan-rekan bisa latihan ya. Di sini saya coba sertakan soal latihan yang dimana plaintext-nya yang awal ini berupa biner dan initiation factor biner juga, kuncinya biner. Sementara yang di bawahnya ini sifatnya itu sistem bilangannya heksadesimal. Rekan-rekan bisa ubah terlebih dahulu dari heksadesimal menjadi biner. Nah, lalu kita bahas lagi tentang chipper blockchaining tadi. Jadi kesalahan 1 bit pada sebuah blok plaintext akan merambat ke blok ciphertext yang berkoresponden. Tetapi hal ini berkebalikan pada proses dekripsi. Jadi kesalahan 1 bit pada blok ciphertext hanya mempengaruhi blok plaintext yang berkorespondensi dan 1 bit pada blok plaintext berikutnya. Kesalahan bit ciphertext biasanya terjadi karena adanya gangguan atau noise. Biasanya gangguan sinyal ya, saluran komunikasi data selama transmisi atau malfunction pada media penyimpanan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.